Waalaikumsalam, silakan masuk. Bisa diperkenalkan dulu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Iis dari Ponorogo, Mbak. Tujuannya ke sini? Konsul tentang apa ya, Mbak? Masalah hidup. Mbak tahu klinik ini dari siapa? Dari teman saya yang dulu pernah kesini juga. Tadi kesini sama siapa? Sama teman saya. Lagi di mana sekarang? Nggak ikut masuk? Iya, nunggu di luar. Oh. Mbak datang ke sini tadi dengan tujuan untuk konsultasi masalah yang Mbak hadapi sekarang. Baik, nanti saya akan mencoba membantu menyembuhkan rasa sakit yang Mbak rasakan itu. Coba bisa diceritakan sedikit? Sebenarnya ini tuh masalah keluarga, Mbak. Ya kalau nggak pernah belum pernah merasakan hal tersebut, ya pasti orang ngiranya kayak udah terima aja kayak gini gitu kan, Mbak. Tapi kalau orang itu udah merasakan hal yang sama, pasti ya saya kira ya bakal sama kayak perasaan saya. Ya bukannya saya tuh cemburu apa gimana gitu sama kakak saya. Ya emang kakak saya kan ya butuh apa namanya, Kasih sayang. ya butuh kasih sayang yang lebih. Tapi kan juga di sisi lain saya kan juga membutuhkan itu. Tapi saya merasa kayak love language-nya bapak saya ke saya tuh cuman hal materi. Tapi ibunya ada? Ibu saya udah meninggal, Mbak. Semenjak ibu saya meninggal itu ya jadi kayak beda semuanya tuh. Saya kan dulu itu mondok, terus selama mondok kan saya lulus SD langsung mondok kan, Mbak. Jadi kan kayak kasih sayang orang tua kan ya kurang kan selama di pondok 6 tahun, lulus pondok SMA, terus pulang waktunya saya pulang ke rumah, terus saya mendapatkan kasih sayang kayak gitu, malah ya takdir berkata lain, ibu saya malah meninggal. Sedangkan ya emang kalau dipikir-pikir emang usia saya udah dewasa, tapi kan nggak ada salahnya kalau saya tuh emang pengen membutuhkan kasih sayang yang lebih dari orang tua. Bukannya kurang, tapi tuh kayak itu tadi yang saya bilang, kasih sayang bapak saya ke saya itu tentang materi aja. Kayaknya kalau dipikir tuh mungkin ya, Mbak, soalnya saya sendiri juga nggak bisa deket sama bapak saya. Dari dulu nggak pernah serumah gitu tuh, jarang. Sampai sekarang saya juga malah milih ngekos daripada di rumah. Jadi mungkin dari itu juga kurangnya saya berkomunikasi sama bapak saya sendiri, jadi kayak malah orang asing. Ya nggak seasing yang orang-orang luar kira, tapi tuh gimana ya. Jadi awal permasalahannya itu setelah ibu nggak ada. Jadi tuh kayak mungkin kalau di posisi bapak saya juga bingung, Mbak, mau memposisikan, mau memperlakukan saya kayak istrinya dulu memperlakukan saya tuh juga kan bingung kan, namanya juga laki-laki yang Mbak, beda sama nggak kayak perempuan. Mungkin mikirnya kayak udah dikasih uang, yang penting saya butuh apa-apa dikasih, udah senang. Padahal saya kayak
kasih sayang lebih, lebih nggak gitu. harus uang Nggak kan. harus tentang uang kan hidup tuh. Terus juga selama saya ditinggal ibu saya kan, pokoknya kayak saya tuh kalau di rumah saya introvert, maksudnya saya Diam. lebih suka mengurung di Iya. kamar. Beda, pokoknya sifat saya tuh di rumah sama kalau udah diajak keluar teman saya, sama di rumah pun kalau ada teman saya bisa happy, saya bisa kayak bukan saya biasanya. Tapi kalau udah teman saya itu pulang, ya udah saya balik lagi kayak diem. Mungkin juga salah saya sih mbak, saya kurang dekat sama keluarga. Tapi ya gimana sih, kadang kayak orang tua saya aja kadang juga nggak mau kayak deket ke saya sendiri. Jadi tuh saya juga pernah ya mau cerita gitu ke bapak saya ya, kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu, saya tuh cerita terus kayak nggak ada feedback, maksudnya tuh kayak Anggapannya baik itu nggak ada balasannya. maksudnya tuh ya kan, ya biasanya kalau kita ceritakan temen kan kayak udah cerita-cerita, walaupun kamu itu tuh nggak ngasih feedback, nggak ngasih apa, penting kamu tuh ngeliatin kayak ya kayak kita kayak gini ya mbak, liatin walaupun nggak ngasih feedback tuh udah nggak apa-apa gitu. Tapi tuh bapak saya tuh kayak udah saya selesai ngomong tuh nggak ngomong apa-apa, maksudnya tuh kayak ya kayaknya dengerin kan, cuma tuh kayak aja kayak lempeng aja, nggak ngasih apa, nggak ngerespon, nggak apa kan ya. Gara-gara itu jadi saya tuh nggak pernah kayak mau cerita apa-apa tuh takut. Emang saya dari dulu tuh sama bapak saya tuh nggak pernah cerita kayak Pernah deket. maksudnya tuh takut, aku mau apa-apa sama bapak saya tuh takut deketnya ke ibu, maksudnya kayak ya cerita Apapun itu ke ibu. jadi tuh kamu cerita mulai dari itu. Sekarang kan maksudnya kan umurnya ada beda ya, dulu waktu kecil kan ceritanya ya kayak gitu-gitu, yang main-main doang. Itu tuh nggak pernah kalau saya mau apa-apa sama bapak saya itu takut banget. Emang bapak saya tuh sebenarnya nggak keras orangnya, sabar banget. Tapi ya gara-gara apa ya, dari pikiran saya sih sebenarnya, saya udah ngerasa takut, apa-apa takut, jadi saya nggak pernah cerita sama bapak saya. Saya malah cerita kalau saya punya masalah keluarga kayak apa ceritanya tuh kalau nggak ke teman, ke saudara aku. Nggak pernah cerita ke bapak tuh, soalnya ya kurang deket. Gimana ya makanya tuh saya antara saya dan bapak saya tuh nggak ada effort, bukan nggak ada effort, kayak emang nggak mau deket satu sama lain tuh enggak. Kayak egois. Iya. Lebih gengsi. Ya gengsi. Kalau saya pikirnya gengsi. Jadi ya gimana. Tapi ada nggak seseorang yang bisa buat mbak lebih nyaman? Apa tempat-tempat yang lebih nyaman? Itu entah teman, sahabat, pacar, atau siapapun itu, ada apa enggak? Kalau itu punya apa pacar, maksudnya tuh kayak kata-kata kayak kita tuh butuh rumah di luar rumah. Itu memang benar kalau menurut saya. Kalau buat orang-orang yang kayak broken home, kayak kurang kasih sayang kayak gitu tuh emang butuh seorang pendamping yang bisa buat kita tempat cerita kayak gitu. Ya kalau saya mendapatkan kasih sayang yang lebih, yang apa yang saya harapkan ke bapak saya kayaknya nggak akan deh, kayak nggak ada tuh pikiranmu pacaran. Ya buat apa loh, soalnya saya udah mendapatkan itu semua di bapak saya. Sedangkan kalau posisi sekarang kan saya belum bisa mendapatkan itu. Jadi tuh kalau mau cerita kan ya bingung kan, nggak bisa kan kalau di apa mendem sendiri kan juga capek. Baik, saya mau tanya, ini cara mbak menyelesaikan masalah ini bagaimana? Dengan permasalahan yang mungkin yang bisa saya sebut rumit, yang butuh banget kasih sayang lebih, itu bagaimana? Kalau selama ini ya udah kayak apa, jalan aja kayak air ngalir aja. Saya nggak
nggak kayak mau apa ya, ya emang saya butuh perhatian itu. Kalau semua emang sifat dari bapak saya aja cuek, saya ya kayak sadar diri aja, udah ngerti aja, pikir dewasa aja. Kalau yang penting bapak saya tuh ada buat saya gitu aja. Kalau emang masalah kayak kasih sayang yang saya harapkan itu emang kayaknya nggak bakalan saya alamin, saya dapati. Soalnya emang sifat bapak saya kayak gitu. Terus ya mbak saya lebih menginginkan dan lebih membutuhkan itu semua. Jadi saya mikirnya kayak gini aja, kalau nanti saya sudah dewasa, sudah nikah, punya anak, saya akan memperlakukan anak saya, saya nggak akan memperlakukan anak saya seperti saya. Pokoknya apa ya, yang belum saya dapatkan sekarang, perhatian apapun itu, nggak mau anak saya mengalami itu semua. ya, pokoknya anak saya harus mendapatkan kasih yang lebih dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dari ayahnya, terutama dari ibunya juga. Baik, dari permasalahan Mbak yang saya tangkap, mungkin Mbak ini emang kurang kasih sayang. Kalau di rumah lebih sendiri, lebih pengen menyendiri, lebih ke introvert lah. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa di rumah introvert, tapi kalau bisa sharing lah, segengsi-gengsinya Mbak, kalau bisa sharing kalau ada apa-apa. Soalnya orang yang pertama Mbak cari, entah itu ada masalah di luar ataupun dimanapun itu berada, pasti orang tua, keluarga itu yang paling dicari utama. Jadi kalau bisa ya sharing-sharing sedikit lah, gak apa-apa. Terus kalau emang kurang nyaman, apa kurang dapat feedback, itu bisa ke tadi siapa, pacar Mbak ya, pacar Mbak. Kalau dia memang bisa dipercaya, bisa kayak sebagai pengganti, ya bukan pengganti sih, sebagai gimana ya, bisa jadi rumah Mbak, bisa jadi orang tua Mbak gitu. Jadi ya gitu, untuk kesimpulan dari saya, Mbak lebih ke kurang kasih sayang, kalau bisa ya sharing. Makasih Mbak untuk konsultasinya hari ini. Nanti akan saya perbaiki lagi sikap saya yang di rumah, yang sering mengurung diri di kamar, lebih suka diam. Ya insya Allah kalau lambat laun lah bisa saya lakukan untuk lebih berkomunikasi lagi sama bapak saya. Ya. Makasih Mbak sudah mempercayai klinik ini buat konsultasi permasalahan Mbak yang hadapi ini. Gimana? Udah apa ada lagi yang ingin disampaikan? Insya Allah sudah itu dulu. Nanti kalau emang ada masalah lagi saya, ya jangan sampai ada masalah lagi. Maksudnya kalau emang saya ingin sharing atau apa, saya akan datang lagi ke sini. Mungkin cukup itu Mbak yang bisa saya jelaskan. Saya berterima kasih dengan semua saran Mbak untuk masalah saya. Itu saya ingin pamit buat pulang. Ya, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang tua. Terima kasih Mbak. Ya.